Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu, amin. Jumpa lagi ya di kegiatan aku hari ini. Ini tuh di pagi hari. Sekarang aku mau masak-masak nih. Nah, di sini juga udah siap bahan-bahannya, yaitu ada terong panjang hijau yang udah aku potong-potong. Terus aku rendam air supaya si terongnya itu nggak hitam. Kemudian di sini juga ada tahu goreng, terus aku potong dua. Dan di sini juga ada udang yang sudah aku bersihkan, terus sudah aku cuci juga. Dan juga ada cabai yang udah aku blender. Nah, ini dia bahan-bahannya untuk aku masak sambal. Dan di sini juga ada bahan-bahan untuk aku masak sayur. Di sini ada sayur labu siam yang sudah aku potong-potong memanjang. Kemudian juga di sini ada wortel yang sama ya, aku potong memanjang-manjang juga. Dan di sini ada bawang putih dan bawang merah yang sudah aku kupas. Nah, inilah bahan-bahannya, semuanya sudah aku cuci bersih ya. Jadi tinggal masak-masak. Memasaknya aku dahului dengan menumis sayurannya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum aku memasak, di sini aku ambil kuali dulu. Karena di sini aku udah aku bilang ya, di sini aku mau menumis sayurnya dulu. Nah, di sini aku salin minyaknya. Minyaknya cukup sedikit aja. Oh ya, jangan salfok sama tempat minyak aku ya, karena aku udah beberapa kali ke pasar tapi selalu lupa untuk beli botol untuk tempat minyak sayur, karena yang botol yang biasa aku pakai yang kaca itu untuk corong yang ujungnya itu tiba-tiba patah, jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, di sini aku dahului dengan menumis bawang putih dan bawang merah. Sambil aku masak, sambil aku sharing sama teman-teman ya. Mana nih teman-teman yang YouTuber pemula sama kayak aku? Ayo sini gabung sama aku, karena di sini aku mau curhat nih teman-teman. Dulu awal-awal aku sebelum bikin video itu, aku kira pas nonton-nonton video orang gitu, apa ya namanya, seperti gampang ya kalau bikin video. Terus adalah timbul niat aku untuk bikin konten juga. Cuman setelah aku bikin konten, terus aku merasa kok ternyata bikin konten itu susah ya, ribet ya. Nggak seperti yang kita lihat di konten-konten teman-teman kita yang lain, yang cuman seperti kita cuman tinggal nonton, terus kalau bermanfaat ya kita share. Tapi setelah aku menjalanin semuanya, belum lagi mulai dari bikin videonya, bolak-balik harus matiin kamera terus hidupin kameranya lagi, belum lagi mencari sudut-sudut yang mana yang bagus buat warna atau kecerahan videonya. Belum lagi setelah videonya sudah selesai direkam, mau diedit, terus mau diisi suara lagi, dan masih banyak lagi lah. Terus kemudian sudah kita upload. Belum lagi kalau kita sudah upload itu ya, nggak ada yang nonton, terus follower kita tetap sama aja. Sedih ya teman-teman. Sampai di-share ke sosial medianya kita, terus dibagiin ke teman-teman kita dengan niatan supaya follower dan penonton kita itu banyak. Sampai terkadang itu menyalahkan diri sendiri, kadang sampai berpikir seperti ini, sudahlah, mau bikin kontennya capek, terus nggak ada yang nonton juga, buat apa, mending berhenti aja bikin kontennya. Ditambah lagi ada orang-orang yang mengejudge dengan berkata, apa sih kontennya nggak bermanfaat banget, ngapain sih bikin konten kayak gitu, kayak nggak ada kerjaan. Terus cobalah kalau bikin konten jangan yang kayak gitu, yang kayak gini. Dan kata-kata itu malah semakin membuat aku lebih down lagi, lebih malas lagi membuat video. Ada tuh sampai beberapa bulan aku nggak bikin video ya, karena kurang semangat gitu kan kalau dapat kata-kata yang seperti itu dari orang-orang. Tapi alhamdulillahnya setelah banyaknya komentar orang-orang, terus juga semangat aku juga lagi tidak baik-baik saja,
Tapi di belakang selalu ada Pak suami yang selalu semangatin aku untuk selalu tetap semangat dan optimis untuk membuat konten. Ditambah lagi dengan melihat konten teman-teman semuanya yang udah pada sukses dan membangkitkan lagi semangat aku untuk membuat konten. Ya walaupun tetap sama, viewersnya nggak naik-naik, terus yang nontonnya juga cuman sedikit, tapi tetap kembali ke niatan awal aku, kenapa aku membuat konten, dan semoga sukses aku ada di sini. Oh ya, alhamdulillah tadi masak sambal sama numis sayurnya udah selesai. Sekarang kegiatan aku lanjutkan dengan beres-beres. Karena tadi kan habis masak, jadi mejanya itu pada penuh dan kotor. Jadi di sini aku lap-lap mejanya. Nah, pas aku lagi masak, itu Pak suami itu lagi bantuin aku cuci piring. Jadi bekas piring-piring kotor bekas aku masak tadi aku taruh di kamar mandi supaya dicuciin sama Pak suami. Bagian kompornya nggak lupa juga aku lap-lap supaya bersih, karena tadi kan habis masak-masak itu banyak bekas minyak-minyak di atas kompornya itu tumpah-tumpah. Dan di sini juga dinding-dindingnya bekas percikan minyak itu juga aku lap-lap semua. Bukan dinding ya, tapi karpet. Inilah untungnya ada karpet ini. Jadi kalau ada kotoran minyak-minyak itu jadi bisa dilap. Dan di bawah-bawah kompornya juga nggak lupa aku bersihin. Lanjut, di sini aku mau salin air. Ini itu air masak yang udah dimasak semalam, jadi udah dingin. Jadi sekarang tinggal aku salin ke dalam galon tempat air minum supaya nanti kalau mau minum jadi gampang, tinggal ambil di sini. Sambil teman-teman lihat aku beres-beres bagian meja makan, kita kembali lagi ke cerita yang tadi yuk. Nah, membuat konten saat punya bayi dan balita itu agak sedikit susah-susah gampang ya teman-teman. Susah-susah gampangnya itu di pembagian waktu. Contohnya seperti ini, kalau lagi Ade Habib itu gampang ditidurin, jadi punya banyak waktu untuk ngedit video. Terus belum lagi kalau waktunya Abang Elvano itu belajar, jadi waktunya itu agak sedikit tertunda. Makanya pas aku ngupload videonya itu terkadang siang, terkadang malam, terkadang sore, terkadang subuh. Dan harus pintar-pintar aku untuk membagi waktu. Dan begitulah suka dukanya aku dalam membuat konten. Dan juga buat teman-teman semuanya yang sama seperti aku, yang viewersnya nggak naik-naik, terus videonya yang nontonnya cuma sedikit, tetap semangat ya teman-teman, tetap optimis dalam membuat konten. Yuk semangat yuk, jangan putus asa, terus berkarya, dan semoga kesuksesan ada di tangan kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah selesai aku beberes bagian meja tadi, sekarang aku lanjutkan nyapu lantai, nyapu rumah maksudnya. Karena tadi kan bekas meja-mejanya itu kotor-kotornya itu kan jatuh semua ke lantai. Jadi sekarang aku sapu-sapu, sapu semua sampai keluar, maksudnya ke depan pintu. Oh ya, di sini aku lupa. Biasanya aku nyapunya itu sampai ke depan, cuman sampai ke depan pintu, terus keluarnya itu aku sambung lagi pakai sapu yang biasanya ada di luar. Tapi pas aku lagi nyapu itu aku cari-cari sapu yang biasanya buat aku nyapu di luar itu nggak ketemu, jadi ya aku langsungin aja pakai sapu itu. Tapi tenang, nanti pas aku nyapu yang di depan TV-nya itu aku pakai sapu yang satu lagi, yang sapu yang khusus buat di dalam. Selesai di bagian dapur. Sekarang aku lanjutkan beres-beres di bagian depan TV. Dan itu tadi itu tikar buat kami biasanya tidur-tiduran di depan TV. Dan itu bekas semalam, jadi aku beres-beresin. Dan tadi juga ada mainannya Ade Habib, juga aku beresin ke tempat mainan. Aku lanjutkan dengan menyapu-nyapu lantai. Nah, ini sapu yang aku bilang yang satu lagi tadi. Jadi ini aku buat sapu-sapu, memang buat sapu-sapu yang bagian dalam rumah. Karena buat dapur itu beda ya teman-teman ya.
Karena kadang-kadang itu kan di bagian dapur itu kan suka ada kalau makan terus entah itu cabai, entah itu minyak-minyak yang tumpah. Nanti takutnya pas aku sapu di bagian lantai yang di depan sini, sapu yang bekas kena cabai-cabai tadi tuh nanti nempel-nempel di lantai, terus takutnya nanti kena Ade Habib sama Bang Vano, ya terasalah pedesnya gimana ya kan kasihan jadinya. Nah di sini aku sapu-sapu semua sampai ke depan ya, jangan salfok sama Ade Habib karena Adek Habib itu mau ngajak main, tapi bundanya lagi beresin rumah. Dan setelah selesai aku nyapu di bagian depan, sekarang aku kembali lagi ke dapur dan aku bantuin Pak suami karena Pak suami udah selesai cuci piring. Jadi sekarang gantian aku yang susun-susun piringnya ke rak piring. Sebelum aku susun piring-piringnya, aku dahului dengan susun kualinya dulu. Aku gantung-gantung di tempatnya masing-masing. Tadi itu Pak suami lagi buang sampah karena sampah yang di kamar mandi itu sudah pada penuh. Teman-teman di sini udah pada beres rumah belum? Udah masak ya pastinya. Pasti juga sayurnya pada enak-enak ya kan? Alhamdulillah kalau udah selesai semua. Nah, kegiatan aku itu aku lanjutkan dengan susun-susun piringnya karena tadi susun kualinya udah selesai. Di sini aku susun-susun semuanya ke tempatnya masing-masing ya. Di sini rak piringnya itu masih kelihatan isinya banyak ya bun, padahal kemarin itu udah aku beresin. Mana yang udah maksudnya yang jarang dipakai itu udah aku simpan-simpan semua karena kemarin itu kelihatannya bener-bener penuh banget dan gak tersusun. Jadi aku pisah-pisahkan dan aku simpan-simpan mana yang kurang terpakai di lemari piringnya. Dan sekarang lanjut bagian cangkir-cangkirnya itu aku susun di sini ya teman-teman. Aku taruh cangkir-cangkirnya itu di meja makan supaya nanti pas lagi makan itu kalau mau minum gampang tinggal ambil aja, jadi nggak bangun-bangun lagi dari tempat duduk. Nah, sudah selesai semua, masak sudah, beres rumah sudah, cuci piring sudah dibantuin sama Pak suami. Terus susun-susun piringnya juga udah selesai dan rumah juga udah kembali rapi. Alhamdulillah. Nggak terasa ya teman-teman, sambil cerita panjang lebar, sambil curhat juga. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengar curhatan aku. Semoga sukses buat kita semua ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.